Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Junisar. Saya kelas 11 agama. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab jinayah. Jinayah. Menurut bahasa, jinayah berasal dari kata bahasa Arab, yakni az-zanbu yang berarti dosa dan ajarm yang berarti kriminalitas atau kejahatan. Menurut istilah, jinayah adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia atau suatu perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan manusia, baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Macam-macam jinayah. Yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan merupakan penghilangan nyawa oleh manusia kepada manusia lainnya. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan secara sengaja, yakni seseorang yang membunuh atas dasar niat, ada niat di dalam hati untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan benda-benda yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Lalu ada pembunuhan menyerupai sengaja. Pembunuhan menyerupai sengaja yakni sama saja seperti pembunuhan secara tidak sengaja, yakni sengaja membunuh akan tetapi tidak ada niatan atau tidak ada niat atau pikiran untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Lalu ada pembunuhan secara kesalahan atau keliru. Maksudnya pembunuhan secara kelalaian atau secara keliru. Jadi seperti ketika mengendarai mobil karena kelalaian, jadi akhirnya menabrak orang dan akhirnya meninggal. Atau seseorang yang ingin memburu binatang dengan senapan, akan tetapi pelurunya malah nyasar ke manusia. Itu yang pertama, yang pembunuhan. Yang kedua yakni penganiayaan. Maksud dari penganiayaan adalah melukai seseorang tanpa menghilangkan nyawa seseorang. Penganiayaan dibagi menjadi dua, yakni penganiayaan secara sengaja dan penganiayaan secara keliru. Penganiayaan secara sengaja yakni penganiayaan secara dari dalam hati atau niat untuk melukai seseorang, seperti mengeroyok atau memukul dari dalam hati secara sengaja. Lalu penganiayaan secara keliru, maksudnya adalah penganiayaan secara tidak sengaja, seperti tidak sengaja menyenggol orang sampai terjatuh, atau tidak sengaja memukul orang karena terburu-buru ingin kemana semisalkan. Nah, selanjutnya kisos. Kisos merupakan perseimbangan antara hukuman, yakni membunuh orang yang membunuh, merusakkan anggota tubuh dari orang yang merusakkan anggota tubuh. Jadi seperti menyeimbangkan hukuman. Jadi kisos itu seperti ini. Misalkan ada orang yang membunuh, maka balasannya orang itu harus dibunuh dengan cara yang sama. Atau orang itu membuat cacat anggota tubuh orang lain, maka hukumannya adalah orang tersebut harus dicacatkan anggota tubuhnya dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah diat. Diat merupakan pembayaran ganti rugi atau pembayaran hukuman dikarenakan seseorang itu telah membunuh orang lainnya. Semisal apabila seseorang membunuh seseorang dan ternyata orang yang dibunuh itu merupakan kepala keluarga, maka seseorang yang membunuh itu harus memberikan diat, yakni
sejumlah uang atau sejumlah harta untuk keluarga korban. Dan yang terakhir adalah kafarat. Kafarat merupakan denda yang harus dibayar oleh manusia atau denda yang harus dituntaskan oleh pelaku dosa besar atau pelaku kejahatan. Sebenarnya kafarat dengan diat itu hampir sama, cuman yang membedakannya adalah kalau diat itu pembayaran ganti rugi berupa sejumlah harta atau uang, kalau kafarat itu bisa berupa harta, bisa berupa puasa 3 hari apabila melanggar sumpah karena Allah, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin semisalnya. Itu merupakan kafarat atas dosa yang dilakukan, dan yang pasti dosa besar. Sekian dari pembahasan saya pada bab jinayah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.